إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan dalil yang kedua dan yang ketiga dari bab yang ke-22, babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab apa yang tercantum dari bagaimana perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa janabat tauhid, sisi tauhid, dan bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup semua jalan yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dalil yang kedua dan yang ketiga akan saya bacakan secara berbarengan karena dalil yang kedua dan yang ketiga ini agak saling menyerupai. Apabila ada waktu kita selesaikan dalam waktu yang bersama pada saat ini insyaallah. Apabila tidak akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpul, tempat melakukan perayaan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Maka sesungguhnya bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena salawat-salawat kalian akan sampai kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan perawinya adalah perawi yang thiqat. Wa an Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali ibn al-Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwasanya beliau melihat seseorang datang ke pojokan atau celak tembok yang ada di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, maka orang ini masuk ke celah tembok tersebut. Fayad'u, kemudian orang ini berdoa. Fanahahu, maka Ali ibn al-Husain langsung melarangnya. Waqal, maka Ali ibn al-Husain mengatakan, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau saya berikan satu hadis yang saya dengar dari bapakku, dan bapakku dengar dari kakekku, dan
kakekku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpul, tempat beribadah. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, karena salawat dan salam kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis yang kedua ini, kalau yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ulama dari kalangan sahabat yang wafat sebelum tahun 60 Hijriah dan menjadi ulama yang sangat besar, meriwayatkan 5.374 hadis, dan beliau pun menghabiskan ilmunya dalam menyampaikan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua ini bersumber dari seorang tabi'in yang bernama Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi cucunya Ali radhiyallahu anhu. Beliau lahir pada tahun 38 Hijriah. Dan beliau ini dari ayah yang bernama Husain. Husain tentunya adalah putra dari Ali radhiyallahu anhu. Dan Husain ini adalah putra kedua dari Ali radhiyallahu anhu. Kalau yang pertamanya siapa? Al-Hasan. Para ulama bersepakat, ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat, Al-Hasan dengan Al-Husain kedua-duanya adalah pemuda penghuni surga, pemimpin pemuda penghuni surga. Dan di antara keduanya yang paling afdal untuk ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Hasan. Al-Hasan. Karena Al-Hasan itu perangainya, akhlaknya sangatlah serupa sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Nabi wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila bertemu atau berpapasan dengan Al-Hasan, dia langsung bercengkrama dengan Al-Hasan. Wallah ma anta bisyabih bi abik. Demi Allah, engkau ini tidak menyerupai bapakmu, kata Abu Bakar. Engkau ini tidak menyerupai Ali, akan tapi engkau menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari akhlak, dari perangai, bahkan dari dedikasi kepada umat, maka Al-Hasan ini lebih utama daripada Al-Husain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membahas tentang Hasan, Rasulullah mengatakan, "Inna ibni hadza yuslihullahu bihi bainal fi'atainil 'azimatain." Sesungguhnya putraku ini, yakni siapa? Al-Hasan. Rasulullah menunjuk kepada Hasan, putraku ini akan mengislahkan, memperbaiki hubungan dua kelompok yang sangat besar sekali di antara kaum muslimin, yaitu kelompoknya Ali radhiyallahu anhu dan kelompoknya Muawiyah. Dua lautan pasukan yang sangat besar, yang satu di Kufah dan Basrah, yang satu di negeri Syam. Mereka semua masing-masing loyal kepada pemimpin di tempat tersebut. Orang-orang Kufah, orang-orang Basrah, mereka loyal kepada Ali radhiyallahu anhu. Adapun orang-orang Syam, mereka sangat loyal kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka ketika Ali radhiyallahu anhu wafat, dibunuh, kemudian khilafah diberikan kepada Al-Hasan, maka pada tahun 40 Hijriah, Al-Hasan memberikan khilafah tersebut kepada siapa? Kepada Muawiyah.
Bukan apa-apa, bukan karena beliau takut, tidak, akan tetapi supaya lebih menjaga darah dari kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin tenaganya, waktunya habis untuk berperang, untuk berkaitan dengan permasalahan khilafiyah. Karena yang dibahas oleh dua ulama ini, Muawiyah dan Ali, adalah permasalahan khilafiyah. Yang permasalahan tersebut ditonjolkan oleh Muawiyah, dan ketika Muawiyah pun memegang khilafah, beliau pun tidak bisa membereskan apa yang beliau munculkan. Alhasil, Al-Hasan ini menurut ahli sunnah wal jamaah lebih utama daripada Al-Husain. Adapun Al-Husain ini menurut orang-orang Syiah, Syani'ah, Rafidah, dia lebih utama daripada Al-Hasan. Kenapa? Karena orang-orang Syiah itu sangat dendam kepada Al-Hasan. Al-Hasan memberikan khilafah kepada siapa? Kepada Muawiyah. Jadi mereka dendam sekali. Lebih-lebih ketika Al-Hasan meninggal dunia, maka Al-Husain radhiyallahu anhu sangat marah sekali. Antum bayangkan ketika Al-Hasan wafat, saya lupa tahun berapa, itu Al-Husain ketika menggiring jenazah kakaknya dengan memakai baju perang. Memakai baju perang. Dan karena ditahan oleh pembesar-pembesar sahabat, maka beliau bisa mengendalikan dirinya. Sehingga pada saat itu beliau bisa dikendalikan dan tidak emosi. Karena dia tahu siapa yang membunuh Al-Hasan. Karena Al-Hasan ini matinya, wafatnya dibunuh. Dan yang mengetahuinya adalah siapa yang bunuhnya? Al-Husain. Siapa orangnya? Maka Al-Husain tahu. Akan tapi beliau pun tidak mengabarkan kepada siapapun juga. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Husain ini lebih diunggulkan daripada Al-Hasan oleh orang-orang Syiah? Karena Husain itu menikah dengan salah seorang anak dari Raja Persia. Jadi ibunya Ali Zainal Abidin, Ali Ibn Al-Husain, Ali perawi ini, ibunya adalah orang Persia. Jadi karena orang Syiah itu mereka adalah pengagung-pengagung Persia, pengagung-pengagung api Majusi, yang kemudian api Majusi itu padam dan sisa-sisa kebanggaan tersebut ada pada diri Husain karena Husain menikahi salah seorang putri dari kerajaan Persia. Ini beberapa celah saja. Dan yang paling penting, kenapa mereka itu sangat mengunggulkan Al-Husain? Karena di balik kisah Al-Husain ini mereka bisa memerah simpati dari kaum muslimin. Jadi dengan kisah Al-Husain, bagaimana Al-Husain dengan sangat beraninya 60 keluarganya menghadapi pasukan yang sangat besar, tidak mundur sama sekali Al-Husain dalam tragedi Karbala. Lebih dari 1000 pasukan dihadapi oleh Al-Husain, tidak mundur sedikit pun. Maka kisah ini adalah kisah yang sangat bisa mengambil hati kaum muslimin, sehingga kisah ini diangkat terus oleh orang-orang Syiah. Padahal yang menarik Al-Husain dari Mekah menuju Kufah itu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah lah yang berkirim surat kepada Al-Husain supaya Al-Husain dari Mekah pergi ke kota Kufah dibawa keluarganya. Karena penduduk Kufah semuanya akan berbaiat kepada Al-Husain. Al-Husain sudah dinasihati oleh beberapa sahabat seperti Abdullah ibn Umar, seperti Abdullah ibn Abbas. Akan tapi ini adalah suatu kehendak Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Karena dalam riwayat-riwayat bagaimana Al-Husain bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk menuju Kufah. Ya tentu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Husain syahid pada tragedi Karbala. Sehingga pada saat itu begitu datang ke Kufah, dan pada saat itu begitu Al-Husain datang, panglimanya menyambut. Antum bayangkan, panglimanya menyambut.
Dan pada saat itu terjadi komunikasi yang sangat bagus sekali antara pasukannya Yazid dengan Al-Husain dan tidak ada percikan sedikit pun. Dan yang namanya provokator gampang saja nyulutnya. Begitu Al-Husain keluar terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Provokasi dari sana kemari, akhirnya terjadi peperangan yang tidak seimbang. Dan semuanya keluarganya Al-Husain pada saat itu wafat. Kecuali satu orang saja, yaitu perawi hadis ini yang bernama Ali ibn al-Husain. Jadi satu-satunya keturunannya Al-Husain. Satu-satunya keturunannya Al-Husain. Karena pada saat itu Panglima masuk ke perkemahan mendapati Ali ibn al-Husain dalam keadaan sakit yang sangat keras sekali. Sehingga Panglima pada saat itu merasa sayang dan kasihan terhadap Ali, dan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwasanya keturunan Husain masih ada dengan diantaranya melalui Ali ibn al-Husain. Dan Ali ibn al-Husain ini lahir pada tahun 38 Hijriyah dan wafat pada tahun 93 atau 94 Hijriyah. Dan beliau itu termasuk Ahlul Bait yang sangat alim sekali, sangat alim. Termasuk ulama dari kalangan Ahlul Bait. Jadi beliau itu memiliki keutamaan berupa garis keturunan yang tinggi karena dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun adalah salah seorang ahli ilmu sebagaimana beliau pun termasuk ahli ibadah. Sehingga Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang Quraisy, seorang Hashimi yang lebih afdal daripada Ali ibn al-Husain yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Baik itu dari sisi ilmu, dari sisi zuhud, dari sisi waraknya, dari sisi akhlaknya. Ini orang semuanya begitu bertemu itu pasti luluh. Pasti luluh. Ada orang yang bersengketa dengan beliau, maka begitu bertemu langsung luluh. Begitu ada orang yang mencela kepada kepribadian beliau tidak marah. Kalau kita kan pas dicela pasti marah. Ini manusiawi. Kita dicela pasti marah. Kalau orang ini enggak. Dia berkata kepada orang yang mencela, apa yang kau ungkapkan dari aib-aib saya itu sangatlah sedikit dari apa yang saya ketahui dari aib saya. Luar biasa enggak? Apa yang kau sebutkan yang berkaitan dengan aib saya tadi itu sangatlah sedikit dari apa yang saya ketahui tentang aib saya sendiri. Luar biasa. Tidak marah. Dan beliau pun disebut dengan seorang yang ketika bersedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi di kota Madinah itu ada donasi, yang donasinya itu diberikan kepada para fuqara sedekah, dan para fuqara ketika keluar dari rumahnya untuk menuju masjid sudah mendapati di depan rumahnya ada gandum dan lauk buat hari itu, dan itu setiap hari, dan mereka tidaklah kehilangan pemberi sedekah secara sembunyi-sembunyi kecuali ketika Ali Zainal Abidin ini wafat baru mereka kehilangan. Lebih-lebih ketika orang yang memandikan jenazahnya mendapati ada warna hitam di punggungnya yang menunjukkan bahwasanya dia ini membagi sedekahnya sendirian, tidak menggunakan orang lain. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah berupaya untuk menjaga sisi tauhid, dan jangan sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan bagaimana mengkultuskan dan berlebihan terhadap kubur seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu, dan diawali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan
rumah-rumah kalian seperti kubur. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama maknanya adalah tekstual. Tekstual artinya ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung untuk kita ini menguburkan jenazah-jenazah di setiap rumah, masing-masing setiap rumah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Karena orang-orang yang melakukan demikian, maka ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa akan dikultuskan tempat tersebut. Karena dari sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada jenazah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dikumpulkan di pemakaman baqi, di pemakaman kaum muslimin. Sehingga apabila ada orang yang berziarah kepada pemakaman tersebut, masing-masing jenazah yang dikuburkan di tempat tersebut akan mendapatkan bagian dari doa orang yang masuk ke dalam pemakaman. Adapun apabila seseorang dikuburkan di rumahnya, di pelataran rumahnya, baik depan ataupun belakang, maka dia akan terhalangi dari doa kaum muslimin ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk pemakaman, supaya orang yang ada di pemakaman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika seseorang dimakamkan di rumahnya, maka ini akan menyusahkan ahli waris. Bisa jadi hari-hari pertama, tahun pertama mereka nyaman, akan tapi dengan berlalunya waktu maka mereka akan bosan dan mereka pun akan tidak merasa nyaman dengan adanya pemakaman atau kubur di rumah mereka. Walaupun itu yang dimakamkan adalah orang yang mereka sayangi, akan tetapi ini dampak yang akan didapat oleh orang yang tinggal bersama dengan kubur di rumahnya. Lebih-lebih apabila rumah tersebut dijual, maka para ulama sampai membahas dan memikirkannya. Jadi dampaknya bukan hanya kepada akidah, akan tetapi kepada harga tanah tersebut akan jatuh. Yang seharusnya bernilai lebih mahal, akan tetapi karena di dalamnya ada kuburan, baik satu ataupun lebih dari satu, maka harganya akan jatuh. Jadi dipikirkan oleh para ulama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Bukan hanya berkaitan dengan akidah, bukan hanya berkaitan dengan agama seorang, akan tapi berkaitan dengan dunia seseorang. Lebih-lebih ketika seseorang itu menanam di rumahnya satu jenazah, maka akan hilang dari hati orang-orang yang tinggal di rumahnya maksud dari syariat untuk berziarah ke kubur. Karena ziarah ke kubur itu supaya apa? Supaya mengingatkan kita terhadap akhirat. Akan tetapi karena di rumah ini pastinya terkadang ada hal-hal yang di dalamnya kesia-siaan, ada perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan teriakan-teriakan, permainan, yang itu semua berlawanan dengan tujuan dari syariat ini, supaya ketika seorang melihat pemakaman atau masuk ke pemakaman ingat akan alam akhir kelak, maka itu semua tidak terjadi ketika seorang dimakamkan di rumahnya. Sehingga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai pemakaman. Yang pertama adalah secara tekstual, langsung secara tekstual dari hadis ini tidak boleh memakamkan
jenazah di rumah-rumah kita. Walaupun rumah kita besar, walaupun pelatarannya besar, sebagian orang memakamkan orang yang mereka sayangi di mana? Di ruang tamu. Sehingga segala aktivitasnya itu ada di mereka lihat. Maka ini tidak boleh. Sebagian orang berdalil dengan apa yang telah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah kita jawab dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubida." Tidaklah ada seorang nabi wafat kecuali dimakamkan di mana dia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Lebih-lebih Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kenapa beliau tidak dimakamkan di pemakaman Baqi, annahu khusyiya an yutakhadha masjida. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut apabila, ataupun para sahabat takut apabila pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kuburnya apabila dimakamkan bersama dengan yang lainnya akan dijadikan tempat ibadah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya pemakaman ataupun kuburan dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak bisa sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pemakaman ataupun di kuburan. Sehingga dari larangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dikosongkannya pemakaman dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya pemakaman dan masjid itu tidaklah bisa bersatu. Yang namanya kuburan, di dalamnya tidak ada ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tidak ada. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya bumi ataupun tanah ini adalah bisa dilaksanakan untuk menunaikan sholat, maka Rasulullah katakan al-ardu kulluha masajid illal maqbaratu wal hammam. Tanah, bumi itu bisa dijadikan sebagai tempat sholat dimanapun kita berada. Tidak harus datang ke masjid, tidak harus datang ke musola, tidak. Semuanya bisa kita lakukan untuk sholat selama yang kita sholati tempatnya itu bukan pemakaman, bukan juga kamar mandi. Adapun selainnya maka diperintahkan untuk kita memakmurkan, bisa untuk kita menunaikan salat. Sehingga dari larangan ini, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan dalam ketiadaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah kita. Jangan sampai rumah kita itu kosong dari zikir kepada Allah. Jangan sampai rumah kita itu kosong dari tilawatul Quran. Jangan sampai rumah kita itu kosong dari salat-salat sunnah. Kemudian apabila kosong dari kebaikan-kebaikan, pasti di dalamnya akan ada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dan perbuatan-perbuatan kesia-siaan. Bahkan di dalamnya pasti apabila kosong dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha kubura. Jadikanlah dari salat-salat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan
rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah katakan, inna afdala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya salat yang paling afdal dilakukan oleh seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu. Ada salat fardu yang 5 waktu, maka dilaksanakan dengan kaum muslimin di masjid. Adapun salat sunnah yang mengiringi salat fardu, maka dianjurkan untuk salatnya itu di rumah. Abdullah bin Syaqiq, salah seorang tabi'in, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat sunnah? Karena salat sunnahnya Nabi hanyalah diketahui oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yusalli fi baiti arba'an qabla dhuhri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat qabliyah zuhur di rumah saya, di rumah. Summa yakhruju fayusalli bin nas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar salat zuhur dan menjadi imam. Summa yadkhulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat zuhur bersama dengan kaum muslimin, masuk lagi ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anhu, yusalli fihi rak'atain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'diyah zuhur dua rakaat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, summa yusallil maghriba bin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib bersama dengan kaum muslimin berjamaah. Summa yadkhulu ila baiti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Fayusalli fihi rak'atain. Kemudian salat ba'diyah 2 rakaat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Summa yusalli al-isya'a bin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika waktu salat isya tiba. Kemudian salat bersama dengan kaum muslimin salat isya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika selesai salat isya, salat ba'diyahnya beliau di rumah. Sehingga ini menunjukkan anjuran untuk kita menghidupkan, memakmurkan rumah kita dengan salat sunnah, termasuk salat sunnah rawatib. Tapi jangan sampai maghrib besok ada kajian lagi di sini, begitu kajian dimulai pada budal, pada pulang. Salat sunnah dulu Ustaz 2 rakaat di rumah, ya jangan. Nanti sampai sini udah selesai. Ini bisa jadi kalau misalnya tidak ada kepentingan seperti majelis ilmu ataupun rumahnya dekat, dan ini dianjurkan. Adapun kalau misalnya ada majelis ilmu, maka dianjurkan untuk kita salat ba'diyah maghribnya di masjid. Adapun ba'diyah atau qabliyah zuhur ini 4 rakaat, dan biasanya apabila kita laksanakan di rumah, kemudian setelahnya kita menuju masjid, lebih-lebih yang berjalan kaki, kemungkinan besar tertinggal untuk mendapatkan takbiratul ihram. Kemungkinan besarnya itu tertinggal. Maka sebagian ulama mengatakan untuk 4 rakaat qabliyah zuhur maka dilaksanakan di masjid apabila ditakutkan tertinggal takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini memiliki fadilah yang sangat besar. Begitu juga salat di shaf pertama juga memiliki fadilah yang sangat besar. Jadi kalau ditinggalkan maka ini sangatlah merugi. Jadi disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salat sunnah yang tidak ada anjuran untuk berjamaah, maka dianjurkan untuk salatnya itu di rumah. Seperti salat duha, seperti salat malam, dan salat lainnya, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah. Ada salat sendirian akan tapi tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Tahiyatul masjid.
Tahiyatul masjid hanya bisa dilaksanakan di masjid. Kalau di rumah berarti tahiyatul bait, ini nggak bisa. Kalau jadi tahiyatul masjid yang hanya bisa dilaksanakan di masjid. Adapun solat-solat seperti solat kusuf, solat tarawih, maka itu dianjurkan untuk dilaksanakan bersama dengan kaum muslimin. Jadi pembahasan yang pertama adalah la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan ataupun memiliki dua makna yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, wala taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'ida, tempat berkumpul dan tempat perayaan. Tempat berkumpul artinya tempat yang senantiasa ditentukan untuk berkumpul di tempat tersebut karena momen-momen tertentu ataupun waktu-waktu tertentu, maka itu dinamakan sebagai Id, sebagai perayaan. Kalau Id buat kaum muslimin yang telah disyariatkan adalah Idul Adha dan Idul Fitri, maka dengan berjalannya waktu terus berulang Idul Adha dan Idul Fitri. Begitu juga yang berkaitan dengan Id yang berkaitan dengan tempat. Seperti ketika kaum muslimin ketika menunaikan ibadah haji di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, maka ketika mereka berkumpul di tempat-tempat tersebut, maka momen-momen tersebut namanya Id, namanya berkumpulnya kaum muslimin di tempat-tempat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburnya sebagai Id, sebagai tempat berkumpul. Id di sini memiliki makna yang sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama, menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Id ada beberapa gambaran. Yang pertama adalah senantiasa mengulang-ulang berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang memaksakan diri ketika setiap hari datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah termasuk dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka orang-orang yang paling mengerti maksud dan tujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, tidak pernah melakukan hal tersebut. Mereka ketika datang ke Masjid Nabawi mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Tidak memaksakan diri ketika setelah selesai salat atau sebelum salat datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditanyakan kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu tentang seseorang yang dia ini berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari bisa 2 kali untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik ini adalah orang alimnya dari penduduk kota Nabi, dari kota Madinah. Orang yang sangat alim dan paling mengetahui tentang kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mazhab yang 4. Maka beliau mengatakan, ma adrakna ala hadza ahlal fiqhi indana fi baladina. Kami tidak pernah mendapati ahli ilmu kami melakukan hal tersebut. Para ulama kami tidak pernah melakukan hal tersebut untuk mereka datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali tidak. Kemudian beliau mengatakan, wala yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluha. Tidak mungkin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belakangan bisa melakukan perbaikan kecuali seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Para tabi'in tidak pernah melakukan hal tersebut. Para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Sehingga berkata Imam Malik,
rahimahullah, akrahu dzalik, saya tidak menyukai hal tersebut, illa liman arada safaran, kecuali orang yang ingin melakukan bepergian dari penduduk kota Madinah, au jaa min safarin, ataupun orang yang datang dari perjalanan. Jadi ini yang pertama, makna dari wala taj'alu qabri idan adalah senantiasa sehari bisa bolak-balik ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membiasakan diri untuk datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian tertentu, dengan cara-cara tertentu, lebih-lebih dengan rombongan-rombongan tertentu, dengan cara-cara tertentu, maka ini pun termasuk dari menjadikan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id, sebagai tempat berperayaan dan tempat beribadah. Sehingga Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat ada orang-orang yang mereka berkumpul. Ini Al-Hasan ibn Hasan. Jadi anaknya Hasan namanya Hasan, Al-Hasan ibn Ali. Jadi itu udah biasa untuk orang-orang terdahulu. Anaknya Abdullah namanya Abdullah, dan itu sudah biasa. Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib pernah melihat orang-orang berkumpul di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka berkumpul dan beribadah, melakukan perayaan-perayaan dan gerakan-gerakan tertentu. Maka oleh Al-Hasan tidak dipuji, bahkan dilarang oleh Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan menyebutkan dalil kepada mereka bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu qabri ida, jangan kalian menjadikan kuburku sebagai tempat berkumpul. Jadi apabila kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka lebih-lebih selain kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum perhatikan larangannya, la taj'alu qabri ida, jangan kalian menjadikan kuburku sebagai tempat berkumpul dalam beribadah. Bentuk yang ketiga adalah melakukan perjalanan atau menuju kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berdoa di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk menjadikan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat perayaan ataupun sebagai tempat berkumpul yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya kisah dari Ali ibn al-Husain Zainal Abidin. Jadi orang yang paling dekat secara garis keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi nasab, dari sisi tempat pun bagaimana rumah beliau pada saat itu, baik itu Ali ibn al-Husain ataupun Al-Hasan, rumahnya sangat dekat dengan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dua-duanya ataupun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang paling mengetahui bagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kubur. Sehingga ketika Ali ibn al-Husain mendapati ada orang yang dia mojok di salah satu celah dari tembok kemudian berdoa di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ali ibn al-Husain langsung melarang orang tersebut, dilarang. Kemudian setelahnya tidak hanya melarang akan tetapi memberikan dalil
menegakkan hujah. Jadi ini etika dan adab ketika kita melarang. Kita larang terlebih dahulu, kemudian setelahnya kita tunjukkan apa dalilnya. Seperti yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Setelah melarang, kemudian dia mengatakan, kamu mau nggak saya kabarkan kepadamu hadis yang saya dengar dari dari ayahku, yakni Al Husain, dan ayahku mendengar dari kakekku Ali, dan kakekku mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didengar? Yang didengar larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian menjadikan kuburku sebagai tempat beribadah, sebagai tempat berkumpul. Mau apapun itu jangan dilakukan, dilarang oleh Ali ibn al-Husain. Begitu juga Al-Hasan ibn al-Hasan. Al-Hasan ibn al-Hasan sepupu dari Ali Zainal Abidin, bahkan iparnya juga. Ali ibn al-Husain menikah dengan anaknya Al-Hasan. Al-Hasan ibn al-Hasan disebutkan pada saat itu makan di rumahnya neneknya, yaitu Fatimah. Dan rumahnya Fatimah bersebelahan dengan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang mana di dalamnya ada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'a Suhail ibn Abi Suhail. Maka Al-Hasan mendapati ada seseorang yang bernama Suhail ibn Abi Suhail. Ja'a ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapati Sahal ibn Abi Suhail di dekat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil oleh Al-Hasan. Kata Al-Hasan, "Ta'al, halumma ilal asya." Ngapain di situ? Ayo makan bareng bersama dengan saya. Maka kata Suhail, "La uridu." Saya tidak mau. Qala ma jaa bika ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadikan engkau datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan perbuatan dari Suhail ini bukanlah perbuatan yang dianggap suatu yang wajar, tidak. Al-Hasan bertanya, kenapa engkau datang? Orang lain tidak datang, kenapa engkau datang? Maka kata Suhail, ji'tu musalliman. Saya datang ke kuburnya Nabi untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Hasan? Idza dakhalta ilal masjid fasallim alaihi. Apabila engkau ini masuk ke Masjid Nabawi, maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid ucapkan salam kepada Nabi. Jangan engkau datang ke kubur kemudian mengucapkan salam. Kemudian Al-Hasan menyebutkan dalil. La tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian, kata Rasulullah, jangan kalian menjadikan kuburku sebagai tempat berkumpul, tempat melakukan ibadah, apapun ibadahnya. Kemudian kata Al-Hasan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatnya Allah Subhanahu wa taala tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya apa yang kamu lakukan ini bukanlah akan menjadikan engkau mendapatkan rahmat, akan tapi akan mendapatkan apa? Laknat. Yang ngomong siapa? Al-Hasan, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Al-Hasan mengucapkan perkataan yang sangat emas sekali, ma antum waman bil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian yang ada di kota Madinah dan orang-orang yang ada di Eropa, di Andalus, di Spanyol, di Portugal kecuali sama ketika mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengucapkan salam ketika masuk masjid, itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang yang di Eropa ketika mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dari makna yang kedua atau ketiga adalah datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud berdoa. Baik itu berdoa yang dilarang ini, berdoa di sisi kuburnya Nabi, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syirik kecil karena akan menjerumuskan kepada syirik besar. Ataupun ketika berdoanya langsung kepada yang di dalam kubur, maka ini adalah syirik besar, tidak boleh. Jadi walaupun demikian, ketika mengucapkan salam seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, boleh untuk datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan ataupun yang baru datang masuk ke kota Madinah, boleh datang mengucapkan salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Setelah itu pergi. Tidak berdiam lama-lama, tidak. Adapun lebih dari itu, maka itu tidak boleh. Gambaran yang keempat yang berkaitan dengan la taj'alu qabri 'ida adalah berupaya untuk melakukan perjalanan ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari seseorang di kampung halamannya ketika menuju kota Madinah dengan maksud datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk dari la tattakhidhu qabri 'ida. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashuddur rihala illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan ibadah dalam melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Jadi orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke kota Madinah, ingat tujuan pertamanya haruslah Masjid Nabawi. Setelah sampai ke Masjid Nabawi, kemudian dia berkeinginan untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan, akan tapi sekali saja. Tidak setiap sholat datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa sallu alayya." Salawatlah kalian kepadaku. Bersalawatlah kalian kepadaku. Artinya mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengucapkan salawat ini diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi. Allah mengucapkan salawat kepada Nabi dengan makna memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malaikat, di kalangan malaikat terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun malaikat, mereka bersalawat artinya beristighfar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berucapkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat sekali, Allah Subhanahu wa taala balasnya 10 kali lipat dengan cara Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat di dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Maka sesungguhnya salawat-salawat kalian dimanapun kalian berada akan sampai kepadaku, dimanapun kalian berada, mau di Indonesia, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Afrika. Ketika mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salawat dan salam. Di mana saja seseorang mengucapkan salawat
dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat dari umatnya Nabi akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mengitari di muka bumi, maka malaikat-malaikat ini menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatku. Setiap salawat dan salam akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tafadhal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perintah yang ini. Itu dicontohkan oleh Abdullah ibn Umar. Dicontohkan oleh Abdullah ibn Umar, beliau melakukan hal tersebut. Dan beliau melakukannya ketika datang dari perjalanan dan akan melakukan perjalanan. Adapun untuk kesehari-harian beliau tidak melakukan hal tersebut. Akan tapi para ulama mengatakan yang melakukan dari para sahabat hanya Abdullah ibn Umar. Dan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar pun diteladani oleh para tabi'in. Dan Abdullah ibn Umar ketika melakukan hanya sampai itu saja. Mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar, kemudian mengucapkan salam kepada Umar, kemudian berlalu. Tidak selfie dulu, tidak ambil video dulu, tidak berdiam merenung, tidak, langsung pergi. Dan ini yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.